Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan yang masih bersemangat dan dalam keadaan yang sehat ya. Kita berjumpa lagi di perkuliahan pada pagi hari ini, pertemuan yang ke-15 di mata kuliah sensor dan transducer. Nah, kemarin-kemarin kita sudah membahas beberapa macam sensor seperti sensor vibrasi, sensor akselerasi, sensor proximity, sensor flow dan meter. Kali ini kita akan membahas sensor yang lain. Kita akan membahas tentang sensor optik. Sensor optik itu seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan tentunya aplikasinya di peralatan elektromedis yang digunakan di rumah sakit itu apa aja sih sensor optik ini. Langsung saja kita lanjutkan di perkuliahan ini ya. Materi kita pada pagi hari ini terdiri dari pengertian sensor optik, prinsip kerja sensor optik, dan aplikasi sensor optik. Baik, saya akan mulai dengan brainstorming dulu ya. Saya pengen tahu kalian sudah mengerti atau belum, atau pernah mengetahui sebenarnya penerapannya eh, penerapan dari sensor optik di peralatan elektromedis itu apa saja. Coba saya pengen cek ya. Kalian silahkan join dulu ke kelas poin ya dengan kode berikut ini. Nah, kemudian kalian silahkan memberikan jawaban tentang pertanyaan. Sebutkan alat elektromedis yang menggunakan sensor optik. Pengetahuan kalian apa? Kalian bisa menjawab lebih dari satu. Apakah itu alat laser terapi, EEG, pulse oximetry, sphygmomanometer, atau laparoskopi? Kalian boleh menjawab salah satu, mungkin menurut kalian yang benar hanya satu, bisa dijawab dua, tiga, atau barangkali mau jawab semuanya. Oke, silahkan dijawab. Nah, selanjutnya kita akan belajar ya. Tadi yang jawab macam-macam ya. Ada yang menjawabnya memang cuma satu, atau ada yang menjawab semuanya, ada yang jawab dua, dan sebagainya. Oke, kita akan melakukan mencari tahu kebenarannya ya, sebenarnya apa aja sih dari perkuliahan ini. Nanti di akhir kalian bakal tahu jawabannya dari alat elektromedis yang menerapkan sensor optik. Nah, optical sensor ini adalah perangkat yang memanfaatkan cahaya. Namanya juga optical ya. Dia itu ciri utamanya adalah tentang cahaya yang mendeteksi objek. Objeknya bisa berupa objek fisiologis ataupun objek biologis yang digunakan sebagai bisa untuk alat diagnostik, bisa untuk alat mendeteksi penyakit dan sebagainya. Nah, pengertian dari optical sensor ini, dia mengubah cahaya menjadi sinyal elektronik, karena sensor sendiri ini merupakan instrumentasi elektronika. Jadi cahaya yang digunakan oleh sensor ini akan diubah menjadi sinyal listrik untuk mendapatkan data yang kita inginkan. Baik itu datanya itu berupa spesifikasi tertentu ya, bisa berupa detak jantung, denyut nadi, viskositas, dan sebagainya. Nah, sensor optik ini mengukur kuantitas fisik cahaya dan kemudian diterjemahkan dalam bentuk yang bisa dibaca oleh perangkat pengukuran. Prinsip pengoperasiannya adalah mengirimkan dan menerima cahaya yang akan dideteksi. Prinsip kerjanya ini terdiri dari 3 aspek utama ya. Ada sumber cahaya, interaksi, dan juga detektor. Sumber cahaya ini menggunakan beberapa jenis ya yang akan kita ketahui. Kalau jenisnya itu ada LED dan juga sinar laser. Nah, ketik cahaya ini kemudian berinteraksi dengan target. Kemudian interaksi tersebut dideteksi oleh detektor berupa fotodioda dan fotodetektor, sehingga akan menghasilkan data yang kemudian dianalisis dan diterjemahkan dalam bentuk pengukuran tertentu. Lebih jelasnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja dari sensor optik ya. Baik, jadi tadi ada 3 komponen ya.
Di sini katakanlah ada objek yang ingin dideteksi ya. Ini objek. Nah, kemudian apa yang digunakan untuk mendeteksi ini? Sensor apa? Dalam hal ini kita membahas tentang sensor optik, sehingga kita menggunakan cahaya, sumber cahaya, aspek sumber cahaya. Nah, ini sumber cahaya yang mengenai target atau objek yang ingin dideteksi. Objeknya ini macam-macam ya, bisa fluida, bisa benda padat, bisa juga unsur-unsur biologis seperti pembuluh darah misalnya. Nah, kemudian di sini ada sebuah detektor. Kita sebut sebagai detektor. Jadi ada sumber cahaya, ada objek, ada detektor. Ketika berada di sini, cahaya mengenai objek, dia akan terjadi interaksi. Nah, kemudian setelah terjadi interaksi ini, entah itu cahayanya ini menembus objeknya, entah cahayanya itu kemudian dipantulkan kembali sehingga tidak dapat melewati objek. Kemudian di sini akan ditangkap oleh detektor. Nah, detektor ini dia sebagai pendeteksi atau yang akan menerjemahkan ke dalam data yang dibutuhkan. Misalnya begini. Oke, kita bahas lagi. Di sini ada sumber cahaya. Sumber cahaya bisa misalnya menggunakan sinar laser ya. Oke, kemudian di sini adalah objeknya. Objeknya misalnya kita ambil di sini dia pembuluh darah. Nah, kemudian di sini terjadi interaksi cahaya. Ketika sinar laser ini mengenai pembuluh darah, dia terjadi interaksi cahaya. Apa interaksi yang terjadi? Bisa jadi ketika melewati pembuluh darah cahayanya dibelokkan, bisa jadi terjadi difraksi, bisa jadi terjadi interferensi, dan sifat-sifat cahaya yang lainnya. Kemudian ketika sudah keluar dari pembuluh darah, sinar laser ini ditangkap oleh detektor. Apakah cahaya yang ditangkap dengan detektor ini sama dengan cahaya yang sebelum melewati pembuluh darah? Tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Di sini adalah detektor. Dan detektor ini dia mampu mendeteksi cahaya yang setelah terjadi interaksi dengan pembuluh darah. Kemudian cahaya ini akan bahasa ilmiahnya terjadi pencitraan ya, bukan pencitraan yang pada umumnya, tetapi terjadi pencitraan secara imaging ya namanya. Terjadi pencitraan sehingga dapat mendeskripsikan sebenarnya apa yang terjadi di dalam pembuluh darah. Apakah terjadi penyumbatan, apakah terjadi pembekuan darah, dan lain sebagainya. Itu salah satu gambaran prinsip kerja sensor optik ya, khususnya di bidang elektromedis.